Selamat pagi kawan-kawan pencinta hunting di seluruh Nusantara ya. Pagi ini saya mau update status stok di tempat saya selaku pembuat slug X-Slug ya, X-Slug lokal. Nah ini terus terang mohon maaf sebelumnya kalau misalkan stok X-Slug di seluruh Nusantara ini belum stabil karena memang pesanan untuk yang sekarang ini lagi banyak banget ya, dan kemudian saya belum bisa maksimal untuk dari segi pembuatan. Ini update stok saya ini pesanan reseller ya, ini semua yang ada di meja udah terbooking semua dan masih ada antrian di belakang ini. Dan sebenarnya nggak ada niatan untuk memperlambat produksi atau ada yang seller saya numpuk barang untuk ada kenaikan harga, itu nggak ada. Cuman memang dari saya sendiri selaku produsennya itu kewalahan ya, terus terang kewalahan dengan pesanan yang masuk banyak banget, karena memang kan untuk produksi kita kan manual, terus kemudian kita dari segi beratnya dan QC-nya itu saya maksimalkan semaksimal mungkin biar supaya hasilnya itu selalu sama ya. Jadi saya nggak mau kalau slug saya ini makin lama makin mengalami penurunan kualitas. Jadi kualitas saya kalau bisa itu stabil dan selalu bagus, dan nggak kayak mimis lokal yang lain ya. Saya pengen membuktikan kalau slug lokal kita itu juga berkualitas, mimis lokal kita ya terutama ya, produk lokal kita itu berkualitas dan untuk hunting itu bisa bersanding dengan merek impor. Nah ini terus terang ini update stok saya nggak ada stok malah ya belum ada stok dan masih produksi terus. Ini 50 kaleng pesanan reseller saya yang di Ciamis. Saya nggak bisa sebutkan namanya karena privasi. Terus kemudian ini 15 grain 2, terus kemudian 10 kaleng ya, ini baru ada 7 kurang 3 lagi untuk reseller saya yang di daerah Banyumas. Terus kemudian 13 grain ini 3, sebenarnya 5 masih kurang 2 dan masih produksi terus sekarang, masih kurang, makanya saya belum saya kirim dulu karena memang masih ada kekurangan. Ada yang inbox saya, mas kok pesanan saya belum dikirim ya, memang belum dibuat mas, terus terang belum dibuat karena ada antrian ya. Saya kan ada antrian di buku itu, saya usahakan sesuai antrian biar adil ya, karena kan memang mana dulu yang masuk dananya itu saya yang catat di pembukuan itu, saya catat di pembukuan dan saya maksimalkan itu yang udah masuk dana dulu. Kalau yang belum masuk dana memang belum saya prioritaskan ya, saya bilang begitu karena memang belum lunas, jadi saya fokus untuk yang udah lunas dulu. Nah ini terus terang saya karyawan di sini udah ada bantu produksi sekitar total itu 1, 2, 3, 4, 6 ya, 6 orang dengan karyawan presnya itu 4 orang sekarang ya, dan ini mau saya tambah lagi 1, ini mesinnya udah datang, tinggal saya set finishing nanti. Berarti totalnya itu karyawan saya yang ngepres itu 5 orang nanti, 5 orang dan bagian peleburan 2 itu jadi 7 orang. Itu aja masih untuk sekarang masih telat ya barangnya. Dan saya sehari karyawan saya itu kurang lebih bisa produksi sekitar 1000 butir ya untuk slug Alvarian, 1000 butir. Kalau 4 orang itu berarti sehari 4000 butir, kalau 5 orang sehari 5000 butir ya. Itu ke depan nanti tetap saya mau tambah kalau misalkan permintaan pasar masih luar biasa, itu tetap saya tambah untuk mesin presnya dan karyawannya supaya bisa memenuhi pesanan di kawan-kawan seluruh Nusantara. Dan alatnya juga timbangannya saya tambah lagi 1 biar supaya saya timbangan ini tuh penting ya, soalnya kalau untuk dimensi itu kan dia satu ukuran 15 grain itu 1 molding. Jadi walaupun mimis itu 1000 atau 10.000 butir itu tetap moldingnya cuma 1 ya.
Jadi nggak perlu khawatir kalau untuk dimensi itu pasti sama. Dan masih ada memang sedikit-sedikit pembenahan dari segi rock yang kurang center atau apa, sedikit-sedikit itu tetap lama-lama nanti saya benahi, saya perbaiki biar supaya apa namanya itu kualitas kita itu semakin lama bukan semakin menurun tapi semakin meningkat ya. Itu termasuk goal saya ya, untuk menciptakan mimis yang rapih, berkualitas. Nah, itu mungkin dari sini kawan-kawan bisa tahu. Nah, jadi bukan kita itu mau memperlama proses, enggak, karena memang pesanan itu setiap hari masuk ya, setiap hari masuk dan saya layani semua, yang WA yang apa itu saya layani semua. Paling saya sih mohon bersabar saja gitu untuk yang belum kebagian, sabar. Dan stok itu masih terus dibuat ya, dan stok terus dibuat, nggak ada stok yang lama, itu nggak ada. Ini stok fresh baru semua, malah kadang-kadang baru habis dipres itu langsung dikirim baru dipres langsung dikirim, kayak gitu ya. Kadang-kadang untuk biar supaya tahu juga, kadang-kadang saya terkendala di bahan timah dan lain-lain, itu saya terkendala di situ. Kadang-kadang stok timah itu di pengepul habis, terus kemudian dari segi kaleng juga kemarin saya sempat bingung karena pabrikan itu kalengnya sempat kosong, jadi saya juga bingung ya, itu juga memperlambat proses saya juga. Terus kemudian dari produksi stiker itu juga kadang-kadang ada kendala sedikit-sedikit. Nah, ini untuk pemberitahuan nanti ke depan ya, insya Allah ke depan itu mungkin saya mengalami perubahan bentuk kaleng dari kaleng yang biasa saya pakai dan yang baru. Nah, ini untuk kaleng lama kan dia besar. Nah, ini untuk 15 grain, rencana nanti 13 grain ini juga saya tak buat kaleng kecil ya, kayak gini. Jadi kalengnya ada yang kecil, ada yang gede. Itu karena apa? Jadi kalau yang 10 grain ini kan isinya kan sama semua, ini 250 butir. Jadi kalau 10 grain ini diisi 250 butir pakai kaleng yang gede, itu terlalu bersuara ya di dalam ya, takutnya nanti mimis rusak, karena kan saya pakai busa di dalamnya itu buat ganjel atas bawah. Nah, jadi saya sesuaikan untuk yang 10 grain dan yang 12 grain sama yang 13 nanti. Yang 13 ini saya kan karena kalengnya lagi habis juga kan, sementara yang 13 saya kalengin yang gede. 13, 12, 10 saya pakai kaleng yang kecil, diameter 5 cm, lebih kompak, lebih enak itu kalau dikantongin enak. Nah, untuk yang 15 dan 16 nya nanti kalengnya tetap sama, cuman yaitu kadang-kadang saya pakai kaleng warna hitam atau kaleng warna gold. Itu karena apa? Itu karena memang stok kalengnya saya pusing. Terus kemudian kiriman harus segera dikirim, kalengnya di sana kosong, mau nggak mau saya kan putar otak, jadi harusnya kaleng warna gold, cuman karena stok kosong jadi akhirnya saya kasih kaleng warna hitam. Gak ada perbedaan yang kaleng hitam perbedaan di mana, yang kaleng gold di mana, itu nggak ada ya sebenarnya. Cuman memang permasalahan itu stok kaleng aja, stok kaleng di pabrik itu lagi susah. Jadi kadang-kadang saya kirim pakai 13 grain misalnya, 13 grain ini yang banyak kasusnya. 13 grain ini dulu sebenarnya saya kalengnya warna gold, cuman karena untuk sekarang itu di pabrik lagi susah, akhirnya tak alihkan untuk kaleng hitam. Kaleng hitam itu stoknya di pabrik masih lumayan banyak. Yang gold itu agak susah karena kan pemakai kaleng seperti ini kan bukan cuman saya ya, banyak ya, untuk keperluan produksi industri lain ya, mungkin permen atau apa dan sebagainya itu. Jadi pemesannya itu nggak cuman saya. Jadi ternyata ramai banget pesanan kaleng ini juga dan kehabisan stok. Bahannya lagi susah di pabrik itu, bahannya lagi susah katanya. Jadi saya mau nggak mau ya harus menyesuaikan ya begitu. Untuk kawan-kawan nanti ya, kalau yang ada pertanyaan mungkin kok kalengnya beda ya, kadang gold kadang hitam, terus kemudian kok sekarang muncul lagi kaleng yang kecil, nah, mungkin di video ini bisa membantu kawan-kawan untuk supaya lebih jelas. Nah, nanti ke depan saya usahakan bisa lebih cepat lagi ya proses produksinya untuk memenuhi kebutuhan para pediler yang ada di seluruh Nusantara. Dan itu kenapa saya kadang-kadang close order itu, supaya untuk menjaga kualitas saya itu semakin bagus ya,
nggak ada penurunan kualitas. Kalau kita paksa geber itu biasanya itu tetap kualitas menurun. Jadi saya nggak mau itu terjadi. Jadi satu-satunya jalan kita sistem buka tutup. Jadi kita buka, terus kemudian kalau udah mulai overload dan kira-kira menurut saya terlalu lama, antrian terlalu panjang, nah itu saya close. Supaya apa? Karyawan saya ngepresnya itu nggak terlalu terburu-buru. Jadi hasil dia itu sehari 1000 butir itu udah maksimal untuk kualitas terjaga. Nah itu PR saya ke depan nanti gimana caranya untuk supaya bisa memenuhi pasar. Jadi saya tetap terus tambah alat, terus tambah karyawan agar supaya bisa memenuhi kebutuhan pasar. Ya mungkin seperti itu dulu ya update-nya dari saya selaku produsen X-Lac ya, selaku produsen X-Lac. Dan ini nanti video saya bagikan ke reseller saya yang punya channel YouTube seperti salah satunya Mas Sniper Jaru Selatan dan Sang Sniper ya. Nanti bisa di follow channel mereka untuk mengetahui perkembangan slug, dan kemudian untuk cari tahu review tentang slug ya bisa dicek di kedua channel tersebut. Nah, mungkin seperti itu ya guys. Untuk sekarang mungkin cukup sekian pemberitahuan dari saya. Semoga bisa dimengerti dan bisa selalu dapat tempat di hati pediler ya slug ini ya. Oke, kualitas tetap nomor 1, QC tetap nomor 1. Oke, salam hobi dan olahraga.